Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Indra Edu. Untuk hari ini kita akan belajar bareng lagi materi mata pelajaran IPS kelas 7, masih di bab pertama. Subbab pembahasannya itu tentang bagian C, potensi sumber daya alam dan kemaritiman Indonesia. Nah, sebelum memulai pembelajaran, alangkah lebih baiknya silakan kalian persiapkan bukunya dan pulpennya supaya nanti setiap ada materi yang penting bisa dicatat oleh kalian. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu akan mempelajari atau kalian diharapkan mampu menjelaskan kembali potensi sumber daya alam di Indonesia. Nah, sumber daya alam di Indonesia itu yang pertama, Indonesia dikenal sebagai negara dengan potensi sumber daya alam yang sangat besar. Indonesia juga dikenal sebagai negara maritim dengan potensi kekayaan maritim yang sangat besar. Nah, sebagian besar wilayah Indonesia merupakan lautan, sehingga selain kekayaan sumber daya alam di darat, juga kekayaan sumber daya alam di laut yang tidak kalah besarnya. Maka potensi sumber daya alam dan kemaritiman apa saja yang dimiliki oleh Indonesia? Lalu di mana saja potensi sumber daya alam dan kemaritiman tersebut berada? Dan mengapa Indonesia sangat kaya akan potensi sumber daya alam dan kemaritiman? Nah, pertanyaan tadi akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Yang pertama yaitu potensi sumber daya alam di Indonesia. Nah, ternyata pernahkah kalian mendengar istilah sumber daya alam? Atau apa sih pengertian dari sumber daya alam itu? Nah, sumber daya alam adalah semua bahan yang ditemukan manusia dalam alam yang dapat dipakai untuk kepentingan hidupnya. Bahan tersebut dapat berupa benda mati maupun benda hidup yang berada di bumi dan dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Jadi, apapun yang ada di alam yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, manusia dapat dikatakan sebagai sumber daya alam. Nah, potensi sumber daya alam Indonesia dilihat dalam beragam bentuk ya, baik itu air, tanah, udara, batuan, hutan, bahan tambang, dan juga lain-lainnya. Nah, merupakan bentuk sumber daya alam. Mengingat banyaknya bentuk sumber daya alam, maka dalam pembahasan dibatasi pada sumber daya alam hutan dan juga sumber daya alam tambang. Nah, jadi mengingat begitu banyak sekali sumber daya alam yang ada di Indonesia, maka dalam pembahasan kita kali ini akan dibatasi, yaitu pembahasannya potensi sumber daya hutan dan juga potensi sumber daya tambang. Nah, yang pertama yaitu potensi sumber daya hutan. Nah, bagaimana sumber daya hutan? Hutan Indonesia memiliki potensi yang sangat besar, yaitu mencapai sekitar 99,6 juta hektar atau sekitar 52,3% dari luas wilayah Indonesia. Nah, ini berdasarkan riset Kemenhub ya pada tahun 2011. Lalu luas hutan yang besar tersebut saat ini masih dapat dijumpai di Papua, Kalimantan, Sulawesi, dan Sumatera. Di Jawa, luas hutan telah mengalami banyak penurunan. Karena kenapa banyak penurunan? Yaitu karena terjadi alih fungsi untuk pertanian yang tadinya itu lahan pertanian dan dijadikan sebagai pemukiman penduduk. Sementara itu, alih fungsi hutan menjadi pertanian dan perkebunan banyak dijumpai juga di Sumatera dan Kalimantan. Jadi sekali lagi, alih fungsi itu bukan hanya di daerah Jawa saja, melainkan banyak dijumpai di mana, yaitu di Sumatera dan Kalimantan. Nah, secara umum jenis kayu yang sebarannya itu adalah sebagai berikut ya. Ada kayu apa saja? Ada kayu kering, meranti, agatis dihasilkan terutama di wilayah Papua, Sulawesi, dan Kalimantan. Lalu juga yang kedua adalah ada kayu jati, banyak dihasilkan di Jawa Tengah. Yang selanjutnya itu adalah rotan, banyak dihasilkan di Kalimantan, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Yang selanjutnya itu ada kayu cendana dan juga kayu rasa mala. Nah, kayu cendana ini banyak dihasilkan di Nusa Tenggara Timur, sedangkan kayu rasa mala dan akasia banyak dihasilkan di Jawa Barat. Nah, ternyata hasil hutan itu sebenarnya tidak hanya sekedar kayu ya.
Nah, dari hutan tropis yang dimiliki Indonesia juga dihasilkan buah-buahan dan obat-obatan. Namun, demikian hasil hutan yang banyak dikenal penduduk adalah sebagian besar adalah bersumber dari kayu. Tadi salah satu contohnya adalah ada kayu keruing, lalu juga meranti, agatis ya, lalu juga ada kayu jati, rotan, cendana, rasa mala, dan akasia. Nah, yang selanjutnya banyak manfaat dan fungsi daripada hutan. Nah, apa saja fungsi dan manfaat daripada hutan? Yang pertama yaitu menyimpan air hujan dan kemudian mengalirkannya ke sungai dan danau sehingga pada musim kemarau tidak mengalami kekeringan. Yang kedua yaitu tempat hidup flora dan fauna. Nah, maksud dari tempat hidup bagi flora dan fauna itu yang menjadi sumber makanan dan obat-obatan pada saat ini maupun pada masa yang akan datang. Yang ketiga itu mencegah terjadinya erosi atau pengikisan karena air hujan tidak langsung jatuh ke tanah dan mengikis tanah yang subur. Yang keempat, menghasilkan oksigen dan menyerap karbon dioksida sehingga suhu bumi terkendali. Yang terakhir, sumber kehidupan bagi masyarakat, khususnya masyarakat sekitar hutan dari produk yang dihasilkan. Nah, yang kedua yaitu potensi sumber daya tambang. Nah, sumber daya tambang di negara kita itu seperti apa? Nah, adakah kegiatan penambangan yang dilakukan oleh penduduk di sekitar tempat tinggalmu? Lalu, kegiatan penambangan apakah yang umumnya dilakukan oleh mereka? Ternyata Indonesia merupakan salah satu negara di dunia yang sangat kaya akan bahan tambang. Beraneka bahan tambang tersedia untuk memenuhi kebutuhan dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Nah, aktivitas pertambangan telah menghasilkan banyak penghasilan atau devisa bagi Indonesia. Nah, seberapa besarkah potensi tambang Indonesia? Lalu, di manakah jenis lokasi pertambangan Indonesia? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, maka perhatikan peta berikut ini. Nah, di dalam peta ini ada legenda. Dari legenda tersebut kita dapat membaca ada ibu kota provinsi, batas provinsial ya, ada ibu kota provinsial ya. Nah, seperti itu dan yang lain-lain. Nah, ada juga biji besi, emas, dan perak, fosfat, garam, gas alam, giva, dan yang lain-lain. Nah, ternyata potensi sumber daya alam tambang itu yang pertama ada minyak bumi dan gas. Minyak bumi dan gas merupakan sumber energi utama yang saat ini banyak dipakai untuk keperluan apa? Yaitu keperluan industri, transportasi, dan rumah tangga. Saat ini telah dikembangkan sumber energi alternatif, misalnya apa? Yaitu bioenergi dari beberapa jenis tumbuhan dan sumber energi lainnya seperti energi matahari, angin, dan gelombang. Namun, produksi energi dari sumber energi alternatif masih terbatas jumlahnya. Nah, ternyata cadangan minyak bumi Indonesia terus berkurang seiring dengan pengambilan atau eksploitasi yang terus dilakukan. Ada yang memperkirakan dalam kurun waktu 14 tahun ke depan, cadangan tersebut akan habis dan Indonesia terpaksa harus membeli atau mengimpor dari negara lain. Nah, cadangan minyak bumi Indonesia diperkirakan masih cukup besar. Adapun sebaran penghasilan minyak bumi pada sejumlah pulau di Indonesia dapat dilihat pada tabel berikut. Nah, yang pertama adalah Pulau Sumatera. Ternyata Pulau Sumatera daerah penghasil minyak bumi itu adalah Perula dan Lauke Sukmawe, Nangro Aceh, Darussalam, Sungai Fangkin, dan Dumai Riau, Flaju, Sungai Gerong, dan Muara Enim, Sumatera Selatan. Yang kedua yaitu daerah Jawa, Kalimantan, Maluku, Papua ya. Nah, dari daerah Jawa, salah satu daerah penghasil minyak bumi itu adalah Jatibarang, Majalengka, Jawa Barat, Wonokromo, Delta, Jawa Timur, Cepu, Cilacap, Jawa Tengah. Yang ketiga adalah Kalimantan, yaitu Pulau Tarakan, Balikpapan, Pulau Bunyu, dan Sungai Mahakam, Kalimantan Timur, Rantau, Tanjung, dan Amuntai, Kalimantan Selatan. Dan yang keempat adalah Maluku, Pulau Seram, dan Tenggara. Yang kelima adalah Papua, Kelamono, Sorong, dan Babo. Nah, yang kedua yaitu dari bahan tambang ini, dari sumber daya tambang ini yaitu batu bara. Nah, batu bara adalah batuan sedimen yang terbentuk dari sisa tumbuhan yang telah mati dan mengendap selama jutaan tahun yang lalu. Unsur-unsur yang menyusunnya terutama adalah karbon, hidrogen, dan juga oksigen.
Yang ketiga adalah bauksit. Bauksit adalah sumber biji utama untuk penghasilan aluminium. Bauksit bermanfaat untuk industri keramik, logam, kimia, dan metalurgi. Yang keempat adalah pasir besi. Pasir besi dimanfaatkan untuk industri logam, besi, dan industri semen. Aktivitas penambangan pasir besi dapat ditemukan di Cilacap, Jawa Tengah, Sumatera, Lombok, Yogyakarta, Gunung Tegak, Lampung, Pegunungan Pebrek yaitu Sulawesi Selatan, dan Papua Sebuku atau Kalimantan, Pulau Sebuku, Kalimantan Selatan. Yang kelima yaitu emas ya. Emas pada umumnya dimanfaatkan untuk perhiasan. Nah, ternyata emas ini berdasarkan data pada Texmira SDM, produksi emas Indonesia pada tahun 2003 mencapai 141.019 ton. Berikut ini tambang emas terbesar di Indonesia yaitu di Papua, Kalimantan Barat, Nangro Aceh, Darussalam, Sulawesi Utara, Riau, dan juga Bengkulu. Yang kedua adalah potensi kemaritiman Indonesia. Nah, luas laut Indonesia mencakup 2/3 dari seluruh luas wilayah Indonesia yaitu 5,8 juta kilometer persegi. Di dalam laut tersebut tersimpan kekayaan alam yang luar biasa. Potensi sumber daya laut Indonesia tidak hanya berupa ikan tetapi juga bahan tambang seperti apa itu minyak bumi, nikel, emas, bauksit, pasir, biji besi, timah, dan lain-lain yang berada di bawah permukaan laut. Lalu kekayaan yang dapat dimanfaatkan dari sumber daya laut yang lain adalah sumber daya alam berupa mangrove ya, terutama karang dan lain-lain. Nah, sumber daya tersebut dikenal dengan sumber daya pesisir. Yang pertama dari potensi kemaritiman Indonesia adalah ada perikanan. Nah, sumber daya perikanan laut merupakan salah satu potensi sumber daya laut di Indonesia yang sejak dulu telah dimanfaatkan penduduk. Laut Indonesia memiliki angka potensi lestari yang besar yaitu 6,9 juta per tahun ton. Potensi lestari adalah potensi penangkapan ikan yang masih memungkinkan bagi ikan untuk melakukan regenerasi hingga jumlah ikan yang ditangkap tidak mengurangi populasi dari ikan. Nah, yang kedua yaitu mangrove. Yang kedua adalah hutan mangrove. Nah, selain ikan, kekayaan laut Indonesia juga berada di wilayah-wilayah pesisir seperti hutan mangrove, rumput laut, padang lamun, dan terumbu karang. Nah, hutan mangrove atau hutan bakau adalah tipe hutan yang berada di daerah pasang surut air laut. Saat air pasang, hutan mangrove digenangi oleh air laut, sedangkan pada saat surut, hutan mangrove bebas dari genangan air laut. Umumnya, hutan mangrove berkembang baik pada pantai yang terlindung muara sungai atau laguna. Nah, ternyata ada dua fungsi hutan mangrove sebagai potensi sumber daya laut di Indonesia yaitu fungsi ekologis dan fungsi ekonomis. Nah, yang dimaksud dengan fungsi ekologis hutan mangrove adalah sebagai habitat. Nah, habitat itu adalah tempat hidup binatang laut untuk berlindung, mencari makan, dan berkembang biak. Sedangkan fungsi ekologis yang lain dari hutan mangrove adalah untuk melindungi pantai dari abrasi air laut. Yang ketiga adalah terumbu karang. Nah, selain memiliki hutan, bakau, dan perikanan, terumbu karang juga merupakan salah satu potensi kelautan Indonesia. Terumbu karang adalah terumbu atau batuan sedimen kapur di laut yang terbentuk dari kapur yang sebagian besar dihasilkan dari koral. Binatang yang menghasilkan kapur untuk kerangka tubuhnya. Lalu jika rimbun koral membentuk koloni, koral-koral tersebut akan membentuk karang. Sebagai negara kepulauan, Indonesia merupakan negara yang memiliki terumbu karang terluas di dunia. Luas terumbu karang Indonesia mencapai 284,3 ribu kilometer persegi atau sekitar 80% dari terumbu karang yang ada di seluruh dunia. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.